Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Seperti biasa, gua akan lanjutkan video gua sebelumnya tentang kelanjutan Isekai wa Smartphone. Ini adalah chapter akhir dari volume ke-8. Jadi di video selanjutnya, gua akan langsung lanjut ke volume 9. Oke, segini aja basa-basinya, tanpa perlu menunggu lagi, kita menuju ke inti videonya. Let's go. Saat ini Toya sedang pergi menuju ke desa Pyuton menggunakan Fly yang terletak di barat daya kerajaan Regulus, kampung halaman Rob, Klaus, Fran, dan Ion, keempat bocah kemarin. Toya ke desa itu untuk memastikan dugaannya tentang kemungkinan kalau dungeon yang ada di sana itu adalah lokasi reruntuhan Babylon. Singkat cerita, setelah Toya sampai di hutan dekat tuh desa, Toya pun memutuskan untuk turun di hutan itu dan kemudian melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Karena Toya itu nggak mau membuat kehebohan jika penduduk desa di sana itu melihat Toya terbang. Sambil berjalan, Toya mencari letak gua atau dungeon yang Toya tuju menggunakan HP-nya. Setelah dicek, ternyata letaknya itu sangat dekat dengan desa Pyuton, lebih tepatnya di gunung dekat desa itu. Pantas saja gua itu dipakai bermain adventure-adventuran dengan keempat bocah itu, sebab letaknya itu sangat dekat. Kemudian Toya pun akhirnya sampai di gua itu, dan pintu masuk gua itu sangatlah kecil, sampai-sampai hanya bisa dimasuki oleh satu orang saja. Kalau dilihat dari jauh, gua itu tuh terlihat seperti lubang gunung saking kecilnya. Lalu yang mengejutkan dari dungeon ini adalah di dalamnya itu sangatlah luas. Dan di dalamnya Toya itu menemukan sebuah jalan rahasia yang tertutupi dengan batu, pasir, dan tanah selama 5000 tahun lebih. Dan membuka penghalang itu kemudian melanjutkan perjalanannya melalui jalan rahasia itu. Di tengah perjalanan Toya itu sempat diserang oleh kelelawar raksasa secara tiba-tiba. Toya berhasil mengalahkan kelelawar itu dengan sangat gampang. Bahkan saking gampangnya, Toya jadi paham bagaimana keempat bocah itu bisa mengalahkan kelelawar ini sewaktu mereka itu masih kecil. Setelah berjalan cukup lama, Toya pun akhirnya melihat sebuah benda berbentuk kubus berwarna hitam pekat tepat di hadapannya. Setiap sisi dari kubus itu kira-kira panjangnya 7 meter. Dan permukaannya itu terasa dingin seperti marble. Tidak salah lagi dengan ciri-ciri seperti ini. Ini itu adalah reruntuhan Babylon. Toya kemudian memeriksa seluruh sisi kubus itu, mencari sesuatu seperti tombol untuk mengaktifkannya. Tapi sayangnya Toya itu tidak menemukan apapun di kubus itu. Toya pun kebingungan. Satu-satunya cara yang dapat Toya pikirkan adalah dengan memakai seer modelingnya untuk mengotak-atik tuh kubus. Tapi Toya tidak mau memakai cara itu, sebab Toya merasa berhasil dikalahkan oleh Profesor Babylon jika Toya memakai cara itu. Toya terus mencoba banyak cara yang muncul di otaknya untuk memecahkan teka-teki reruntuhan ini. Tapi semuanya itu gagal. Bahkan walaupun sudah dicek dari samping, kanan, kiri, depan, belakang, sampai di atas kubus itu, Toya itu tidak menemukan apapun. Lalu Toya pun tiba-tiba teringat kalau dia itu belum mengecek bagian bawah tuh kubus. Toya pun langsung menggali tanah tepat di bawah kubus itu dengan sangat hati-hati, sambil menjaga kubus itu tidak terjatuh dengan sir tanahnya. Dan benar saja, setelah dicek, di bagian bawah tuh kubus terdapat sebuah tombol berbentuk lingkaran di tengah-tengah sisi bagian bawah. Jadi kelihatannya itu seperti dadu bernilai 1 gitu. Toya pun menekan tombol itu, lalu Toya pun terhisap masuk ke dalam kubus atau dadu itu. Di dalamnya seperti biasa, Toya itu menemukan 6 pilar dan 1 formasi sihir transfer. Akan tapi berbeda seperti biasa, mereka itu tidak ada di lantai, melainkan menempel di dinding. Toya berkesimpulan kalau pas pemasangannya terdapat sebuah kesalahan, makanya pilar-pilar dan formasi sihirnya itu menempel di dinding. Sambil melayang menggunakan Fly, Toya mengaktifkan pilar-pilar itu. Kemudian Toya menempelkan kakinya ke dinding, lalu mengalirkan sihir non-atributnya ke formasi transfer yang ada di dinding. Sini Toya itu merasa seperti sudah jadi ninja gitu, yang bisa berdiri di dinding, atau lebih cocoknya mungkin kayak Spider-Man. Setelah semuanya sudah Toya lakukan, Toya pun langsung terteleport ke dalam Babylon. Begitu sampai di dalam, Toya langsung disambut oleh seorang gadis yang sudah pasti adalah penjaga Babylon ini. Gadis itu berlari ke arah Toya sambil menyambut kedatangan Toya. Akan tapi sebelum dia menyelesaikan penyambutannya, gadis itu tiba-tiba tersandung saat berlari ke arah Toya. Dan akhirnya dia itu menyundul kepala Toya hingga mereka berdua pun terjatuh bersamaan. Dengan posisi gadis itu yang menindih Toya di atas. Dengan posisi seperti ini, Toya itu merasa sangat canggung. Apalagi dia itu memiliki UP yang lumayan berisi, walaupun gak sebesar punya Flora yang menyentuh badannya Toya. Gadis itu langsung meminta maaf pada Toya atas kecerobohannya. Lalu Toya menyuruhnya untuk menyingkir dari atas tubuh Toya. Dan gadis itu pun menurutinya. Akan tapi ketika dia itu berdiri, dia tiba-tiba kehilangan keseimbangannya. Kemudian menginjak selangkangan Toya dengan kekuatan penuh menggunakan kaki kanannya. Aduh, ngilu kali itu. Toya pun langsung berteriak kesakitan. Rasa sakit dan ngilu yang sangat luar biasa bercampur aduk di selangkangannya Toya.
Toya merintih sambil berguling-guling di tanah. Ini adalah serangan yang paling menyakitkan dan terkuat yang pernah Toya terima, bahkan melebihi serangan monster kristal. Saking nyerinya, Toya itu bahkan sampai nggak bisa menyembuhkan selangkangannya dengan sihirnya karena kurangnya fokus Toya dan konsentrasi. Lalu dengan polosnya gadis itu menanyakan keadaan Toya, apakah Anda baik-baik saja? Lalu mungkin biar kelihatan keren, Toya pun membalas kalau dia baik-baik saja. Sambil memukul tanah dengan sekuat tenaga menahan rasa sakit yang Toya rasakan sekarang. Hingga tak lama kemudian rasa sakit dan ngilunya pun hilang. Toya lalu mencoba untuk berdiri dan gadis itu sambil menatap Toya dengan rasa simpati. Dia memberikan pose hormat kepada Toya. Setelah dilihat lagi oleh Toya, ternyata gadis ini lebih pendek daripada Siska. Setelah itu gadis itu pun akhirnya berbicara dengan tersenyum sambil memperkenalkan dirinya dan Babylon yang dia jaga. Nama lengkapnya adalah Rilulu Palse atau dipanggil Palse. Dia adalah manajer dan penjaga Babylon ini, yaitu Gudang Babylon. Mengetahui ini adalah Gudang Babylon dan dia adalah penjaganya, Toya pun langsung berteriak karena akhirnya Toya itu menemukan dalang di balik jatuhnya barang-barang Gudang Babylon ke permukaan. Pada awalnya Toya itu nggak begitu ngambil serius perkataan Siska DKK tentang penjaga Gudang Babylon atau Palsi ini yang ceroboh. Tapi setelah Toya melihat tingkah lakunya sekaligus jadi korbannya, Toya sekarang jadi yakin dan percaya kalau dia itu 100% super ceroboh. Toya kemudian menyuruhnya untuk duduk dan singkatnya Toya mulai menceramahinya. Toya menceritakan semua masalah yang terjadi akibat barang-barang yang terjatuh dari Gudang Babylon karena ulahnya. Bahu Palsi pun langsung melemas setelah mendengarkan ceramahan Toya. Matanya menatap ke arah bawah yang mencerminkan kalau dia itu menyesal. Dan rambut abu-abu ponytailnya sedikit terguncang karena mendengar ceramahannya Toya. Melihatnya seperti itu, Toya pun langsung melunak. Toya menyudahi ceramahannya karena kasihan dan menyuruhnya untuk lebih berhati-hati lagi ke depannya. Toya juga memberitahunya kalau penjaga Babylon lainnya itu juga khawatir dengan dirinya. Mendengar soal penjaga Babylon lainnya, mood Palsi pun langsung meningkat kembali. Dia bertanya apakah Toya sudah menemukan Babylon lainnya. Dan Toya pun menjawab ya, kecuali laboratorium. Toya juga memperkenalkan dirinya sekaligus memberitahunya kalau semua penjaga Babylon kecuali yang belum Toya dapatkan tadi telah mengakui Toya sebagai master mereka. Mendengar itu Palsi pun sangat senang dan bersemangat. Lalu Palsi pun tiba-tiba berdiri memberikan hormat kepada Toya. Dan tanpa pikir panjang dia menerima Toya sebagai masternya tanpa persyaratan apapun ataupun tes kelayakan. Setelah itu dia mendekati Toya kemudian mencium bibir Toya untuk melakukan registrasi seperti biasa. Karena ini yang ketujuh kalinya bagi Toya, Toya cuma pasrah aja menerima ciuman Palsi. Tapi lagi-lagi dia melakukan kebiasaan cerobohnya. Tanpa dia sadari, dia itu juga menginjak kaki kanan Toya dengan sangat keras. Jadi sambil mencium Toya dengan agresif, dia juga menginjak kaki Toya dengan sangat agresif. Dia memberikan rasa enak sekaligus rasa sakit secara bersamaan. Sampai registrasi penyerahan Gudang Babylon selesai. Setelah selesai dia pun memalingkan kepalanya sebab dia itu keheranan karena Toya lagi-lagi berguling-guling kesakitan di tanah. Sambil memegangi kaki kanannya setelah selesai registrasi. Kemudian dengan niatan mau menuntun Toya melihat-lihat Gudang Babylon, Palsi pun berlari tanpa memperdulikan kondisi Toya saat ini. Namun tak lama kemudian dia terjatuh lagi karena kesandung. Benar nih robot nih ceroboh atau sial parah itu, nggak tahu lah aku. Bahkan Toya yang melihat Palsi jatuh kedua kalinya ini sampai berpikir apakah dia itu sudah terbiasa terjatuh seperti itu. Singkat cerita, setelah keluar dari semak-semak belukar, Toya melihat sebuah bangunan berbentuk kubah yang tak terlalu besar. Dan lebar bangunan itu seperti rumah biasa. Lalu bentuknya itu terlihat seperti iglu atau rumah es. Saat Toya memasuki bangunan itu terlihatlah sebuah ruangan putih bersih. Yang berisikan banyak sekali kubik-kubik, kubus atau kotak gitu yang setiap sisinya kira-kira 50 cm. Selain ada banyak sekali kubus, di sana juga ada monolith hitam pekat yang berada tepat di tengah-tengah ruangan. Selama ini Toya itu membayangkan kalau Gudang Babylon ini akan terlihat seperti ruangan harta karun gitu. Tapi ternyata pikiran Toya salah. Lalu Palsi menjelaskan kalau semua artefak, harta, material, koleksi dan sebagainya milik Profesor Babylon disimpan di basement di ruangan ini. Dan monolith hitam di tengah-tengah ruangan itu adalah alat untuk mengambil barang-barang yang ada di basement. Selain itu dia juga memberitahukan kalau dulunya dinding ruangan ini pernah hancur akibat sebuah kecelakaan. Tapi sekarang sudah diperbaiki. Toya berprasangka kalau kecelakaan itulah yang menyebabkan artefak-artefak di Gudang Babylon ini pada jatuh ke permukaan. Lalu Palsi mulai mengalirkan sihirnya ke monolith hitam itu dan monolith itu pun langsung aktif. Salah satu kubus yang ada di lantai terjatuh ke bawah dan kemudian tiba-tiba muncul lagi dari lantai yang berada tepat di hadapan Toya.
Lalu dari kubus itu muncullah sebuah tulisan di pojok kanan atas yang tidak Toya mengerti. Kemungkinan tulisan itu ditulis dengan bahasa Paruteno kuno. Setiap kubus yang terdapat di ruangan ini memiliki nomor yang berbeda-beda yang berfungsi untuk membedakan sesuatu yang ditaruh di dalamnya. Jadi kubus-kubus ini kayak lemari atau kotak penyimpanan untuk menaruh harta-harta dan benda-benda yang ada di gudang Babylon. Ketika Toya menyentuh kubus yang muncul di hadapannya tadi, bagian atas dari kubus itu tiba-tiba terbuka secara perlahan hingga terlihatlah isi dari kubus itu. Dan isinya itu adalah koin emas yang sangat banyak sekali. Parsi menjelaskan bahwa kubus-kubus itu tidak bisa dibuka selain oleh Toya dan Parsi, bahkan walaupun Profesor Babylon sendiri. Sebab kubus-kubus itu sudah diprogram hanya bisa dibuka oleh penjaga gudang Babylon, yaitu Parsi dan masternya. Jadi dengan kata lain, Toya dan Parsi adalah kunci untuk membuka kubus-kubus yang ada di gudang Babylon saat ini. Toya mengambil satu koin emas yang berada di kubus yang dia buka tadi dan memeriksanya. Dan setelah diperiksa, koin emas itu sangat mirip dengan koin yang diberikan Anne ke Toya waktu itu. Mengetahui itu, Toya pun jadi ragu untuk menukarnya di toko antik. Kemudian Toya pun teringat dengan blueprint frame gear tipe baru yang selama ini Toya cari-cari. Toya langsung bertanya ke Parsi apakah blueprint itu ada, dan Parsi pun menjawab ada. Dia dengan segera langsung mengganti kubus yang berisikan koin emas tadi dengan kubus yang berisikan blueprint frame gear tipe baru. Kan tapi setelah Toya membukanya dan melihat isi dalamnya, ternyata kubus yang Parsi bawakan itu salah. Dia ternyata salah memilih nomor kubus yang berisikan blueprint frame gear. Untuk isi kubus tadi itu isinya cuma sekedar mainan. Cuman mainannya itu untuk dewasa. Oke, Parsi pun menggantinya lagi dan untuk kubus kali ini adalah kubus yang benar. Di dalamnya terdapat sebuah wadah silinder seperti wadah diploma. Dan setelah Toya buka, isinya adalah blueprint frame gear. Sebuah ilustrasi berbagai mesin dengan detail dan sempurna tergambar jelas di blueprint itu. Walaupun penjelasan di blueprint itu memakai bahasa Paruteno kuno, tapi dengan seed transit yang Toya punya, ini itu tidak jadi masalah yang besar bagi Toya. Akhirnya dengan begini, Toya pun bisa membuat frame gear yang lebih bagus lagi. Bahkan dengan ini, Toya pun juga akhirnya bisa membuat frame gear dari nol. Atau dengan kata lain, Toya bisa membuat frame gear tipe spesialis dan frame gear khusus. Toya pun mulai bersemangat untuk membuat frame gear dengan blueprint ini. Dan dengan begitu chapter ini dan volume ke-8 ini pun berakhir. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau ada yang ditanyakan bisa tulis saja di kolom komentar. Dan seperti biasa jangan lupa subnya. Oke, see you next video and sayonara. Adios. Bye. Bye. Hasta la vista, everybody.